Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, mari kita lanjutkan pembelajaran daring kita pada materi teori relativitas bagian kedua. Materi ini akan dibicarakan atau dibahas tentang dilatasi waktu dan kontraksi panjang. Kita awali dengan relativitas umum Einstein. Einstein percaya bahwa ruang dan waktu tidaklah ajek atau tetap, melainkan merupakan fenomena yang fleksibel, relatif, dan dinamis, seperti proses alam semesta lainnya. Teori ini menjelaskan bahwa hukum fisika akan selalu sama dan konstan dimanapun. Namun sesuai yang terjadi pada ruang dan waktulah yang membuatnya berbeda. Melalui pandangan yang berbeda akan menghasilkan ruang dan waktu kejadian secara berbeda pula. Peristiwa yang terjadi pada saat yang sama untuk satu pengamat dapat terjadi pada waktu yang berbeda untuk yang lain. Untuk memahami lebih jelas teori relativitas ini, kita ambil contoh sebagai berikut. Contoh yang pertama yaitu kerja GPS yang sangat bergantung pada satelit yang mengorbit tinggi di atas kita. Kemudian gravitasi bumi lebih lemah sehingga membuat waktu berjalan lebih lambat. Hal ini disebabkan lengkungan ruang waktu lebih besar akibat dari massa bumi. Sedangkan semakin jauh dari bumi, lengkungan ruang waktu lebih besar sehingga waktu berjalan lebih cepat. Perlu diketahui bahwasanya jam atom atau atom clocks yang dipasang pada satelit untuk kerja GPS tersebut berjalan 40 juta detik lebih cepat setiap harinya daripada waktu yang ada di bumi. Itu bukan karena jam di satelit kurang akurat ketika berada di ruang angkasa, melainkan waktu berlalu dengan kecepatan yang berbeda dengan di bumi. Jika GPS tidak memiliki relativitas, artinya tidak disesuaikan secara akurat untuk memperhitungkan perbedaan waktu ini, maka di dalam teknologinya GPS tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Meleset 1/1 juta detik saja ketika sinyal satelit disinkronkan, koordinat GPS akan menjauh lebih dari 10 km. Kita teruskan dengan bagian kedua yaitu dilatasi waktu. Konsekuensi dari teori relativitas khusus, di mana dua pengamat yang bergerak relatif satu sama lain akan mengamati bahwa jam pengamat lain berdetak lebih lambat dari jamnya. Peristiwa ini bukanlah akibat dari kesalahan jam atau faktor teknis lainnya, tetapi merupakan sifat dasar dari pembengkokan ruang waktu yang dijelaskan dalam teori relativitas. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan kecepatan masing-masing pengamat. Waktu oleh pengamat bergerak akan mengalami dilatasi atau pelambatan dibandingkan dengan waktu pengamat yang diam. Dari dilatasi waktu ini dirumuskan T sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat kali T0. Dengan keterangan T itu adalah waktu untuk pengamat yang bergerak, T0 adalah waktu untuk pengamat yang diam, V kecepatan pengamat yang bergerak, dan C adalah kecepatan cahaya di dalam ruang hampa. Selanjutnya, dua orang saudara kembar A dan B yang berusia 40 tahun, A akan melakukan perjalanan ke suatu bintang dengan kecepatan V sama dengan 0,8 C. C di sini adalah kecepatan cahaya dalam ruang hampa. Ketika kembali ke bumi, B berusia 70 tahun. Berapa usia si A? Dapat kita selesaikan dengan mengasumsikan bahwasanya menurut B yang ada di bumi, A telah melakukan perjalanan 30 tahun. Berarti T sama dengan 30 tahun menurut A. Lama perjalanan yang dilakukan adalah selama titik-titik. Ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus yang sudah kita miliki tadi, yaitu T sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat kali T0. Kita sederhanakan terlebih dahulu.
rumusnya tadi menjadi, karena yang dicari T0, kita rubah rumus tadi menjadi T0 sama dengan T kali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Tentunya bisa ya anak-anak sekalian merubah dari rumus atas menjadi rumus di bawah ini. Dari rumus T kemudian dirubah menjadi T0. Selanjutnya kita masukkan tentu nilai-nilainya. T0 sama dengan, karena T-nya 30 tahun, kemudian akar dari 1 min, karena V-nya tadi 0,8 C kita kuadratkan per C kuadrat. Tentu dihasilkan T sama dengan 30 tahun akar 1 min. Jadi 0,8 C kuadrat ini menjadi 0,64 C kuadrat per C kuadrat. Sehingga kita dapatkan hasil T0 sama dengan 30 tahun akar 1 min 0,64. Dan 1 min 0,64 ini tentu hasilnya adalah 0,36. Jadi T0 sama dengan 30 tahun kali akar 0,36. Walhasil hasilnya adalah 18 tahun. Selanjutnya dapat kita simpulkan perjalanan yang dilakukan A adalah selama 40 plus 18 tahun, yaitu 58 tahun. Jadi unik ya anak-anak sekalian. Kita teruskan lagi tentang kontraksi panjang. Kontraksi panjang adalah penyusutan panjang suatu benda akibat gerak relatif pengamat atau benda yang bergerak mendekati cepat lambat cahaya. Penyusutan panjang yang terjadi merupakan suatu fenomena yang berhubungan dengan pemekaran waktu. Dan dirumuskan untuk dilatasi panjang ini, LT sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dengan keterangan, LT adalah panjang oleh pengamat yang bergerak, L0 adalah panjang pengamat yang diam, V kecepatan benda, dan C kecepatan cahaya. Kita langsung contoh soal. Panjang benda diukur oleh pengamat diam 12 meter. Berapa panjang benda itu bila diukur oleh pengamat yang bergerak dengan kecepatan 0,8 C, di mana C adalah kecepatan cahaya relatif terhadap benda. Kemudian kalau kita selesaikan, tentu kita tuliskan diketahui. Diketahui L0 sama dengan 12 meter, V-nya 0,8 C, dan ditanya LT atau L. Selanjutnya kita jawab dengan rumus yang sudah kita miliki tadi, yaitu LT sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dan kita masukkan nilai-nilainya. L sama dengan, karena L0-nya 12, maka kita masukkan 12 kali akar 1 min 0,8 C per C dikuadratkan. Kemudian kita tuliskan lagi, L sama dengan 12 kali akar 1 min 0,8 kuadrat. Karena C per C itu dicoret menjadi hilang, sehingga tinggal 0,8 kuadrat. Selanjutnya 0,8 kuadrat tentu menjadi 0,64 di bagian bawahnya itu ya. Terus selanjutnya lagi, L-nya sama dengan 12 kali, karena 1 min 0,64 hasilnya adalah 0,36, maka kita langsung cari akar 0,36, hasilnya adalah 0,6. Jadi hasil akhir adalah L sama dengan 12 kali 0,6, dan kita dapatkan nilai 7,2 meter. Dari jawaban ini dapat kita lihat bahwa ukuran benda dalam keadaan bergerak lebih panjang daripada ukuran benda ketika dalam keadaan diam. Selanjutnya, bagian akhir, anak-anak silahkan dikerjakan. Ada 2 soal. Soal yang pertama, suatu peristiwa terjadi selama 4 sekon menurut pengamat yang bergerak menjauhi peristiwa itu dengan kecepatan 0,6 C, di mana C adalah kecepatan cahaya. Menurut pengamat yang diam, peristiwa itu terjadi dalam waktu titik-titik. Silakan dicari dengan rumus yang sudah kalian dapatkan tadi. Soal keduanya tentang kontraksi panjang. Panjang benda diukur saat bergerak menyusut 20 cm dari panjang saat diukur dengan keadaan diam. Bila panjang benda diukur dalam keadaan diam panjangnya 1 meter dan C adalah kecepatan cahaya, maka kecepatan gerak benda tersebut adalah titik-titik. Dan demikianlah anak-anak akhir dari pelajaran kita pada
pembahasan relativitas bagian kedua ini. Semoga anak-anak bisa mengerti dan bisa menjawab soal dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.